pelajaran kita kelompok 7. Saya Novi Andriani. Dan saya Yati Fatmawati. Di sini kami akan menjelaskan tafsir ayat ahkam surat Al-Maidah ayat 33 sampai 40. Selamat menyaksikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan penafsiran surat Al-Maidah ayat 33 sampai 40 oleh Novi Andriani dan Yati Fatmawati. Tafsir perkata. Yang pertama, yuharibuna, yang artinya memerangi. Yang kedua, fasada, yang artinya rusak. Yang ketiga, yuqattaluna, yang artinya dibunuh. Yang keempat, yusallabuna, yang artinya disalib. Yang kelima, min khilafin, yang artinya secara silang. Yang keenam, yulfau, yang artinya diasingkan. Yang ketujuh, khizyun, yang artinya penghinaan atau perendahan. Yang kedelapan, al-wasilatu, yang artinya wasilah atau jalan. Yang terakhir ada nakalan, yang artinya sanksi. Selanjutnya yaitu makna global. Di dunia tak ada balasan bagi orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, kecuali kematian, disalib, potong tangan dan kaki secara silang atau diasingkan. Sedangkan di akhirat mendapatkan azab yang amat besar, yaitu azab neraka, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum tertangkap. Jadi kalau orang-orang yang sudah bertaubat sebelum dihukum, maka dia telah diampuni, seperti itu ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukmin agar bertakwa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa setiap orang kafir akan kekal di neraka jahanam. Mereka kekal di neraka. Yang keempat, ada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sanksi atau hukuman bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu Allah memerintahkan agar tangan mereka dipotong bila memang syarat-syaratnya terpenuhi. Yang kelima, ada Allah mengampuni orang-orang yang mau bertaubat dan kembali pada agamanya, berbuat baik serta menempuh jalan orang-orang yang baik. Jadi kalau para pencuri ini ingin bertobat, maka Allah terima tobatnya asalkan mereka berbuat baik, tidak kembali lagi kepada kejahatan tersebut. Selanjutnya, sebab turut ayat. Diriwayatkan, serombongan orang Bani Urainah datang ke Madinah. Lalu mereka merasa tidak enak badan karena perubahan iklim di Madinah itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim unta sedekah dan menyuruh mereka minum dari air susu dan kencing unta-unta tersebut. Mereka mengerjakan apa yang disarankan dan akhirnya mereka sehat kembali. Akan tetapi tiba-tiba saja mereka murtad. Mereka membunuh pengembala unta tersebut dan merampas unta-unta sedekah tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan untuk mengikuti jejak mereka, dan setelah mereka tertangkap, tangan dan kakinya dipotong dengan silang, matanya dicolok dengan paku lalu dilempar ke tempat yang panas hingga mati. Maka turunlah ayat, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memaringi Allah dan Rasulnya. Quran surat Al-Maidah ayat Al-Maidah ayat 33. Selanjutnya, kandungan hukum yang akan dijelaskan oleh partner saya, Yati Fatmawati. Selanjutnya yaitu kandungan hukum. Yang pertama, siapa yang dapat dikategorikan sebagai pelaku perampokan sehingga dapat diterapkan sanksi perampok? Menurut Abu Hanifah, muharib adalah orang yang menyerang dengan membawa senjata, baik di padang pasir ataupun di daratan. Adapun penyerangan yang dilakukan di kota tidak dapat dinamakan penyamun, sebab orang yang diganggu itu masih mungkin mendapat pertolongan orang lain. Menurut Imam Syafi'i, siapa yang mencuri besar-besaran di kota, maka ia dapat dinamakan sebagai perampok. Baik pencuriannya itu dilakukan di rumah-rumah, atau di jalan, ataupun di pinggiran kota. Nah, jadi tegasnya semua itu hukumannya sama. Selanjutnya,
apakah ada alternatif terkait sanksi-sanksi yang disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat? Sebagian ulama berpendapat seorang imam atau kepala negara boleh memberikan alternatif hukuman terhadap pelaku-pelaku kejahatan itu, yaitu dengan salah satu hukuman yang telah ditetapkan Allah, yaitu bunuh, salib, potong tangan dan kaki berselang-seling, dan diasingkan. Hal ini berdasarkan zahir ayat ayyuqattalu aw yusallabu, hendaklah dibunuh atau disalib. Quran surah Al-Maidah ayat 33. Demikian pendapat Mujahid, Dhahak dan An-Nasa'i yang juga menjadi pendapat Imam Malik. Selanjutnya, bagaimana teknik pelaksanaan eksekusi penyaliban? Jumhur fuqaha berpendapat imam boleh melakukan eksekusi penyaliban berdasarkan zahir ayat yang artinya atau disalib, Al-Maidah ayat 33. Adapun teknik penyaliban versi madhab Hanafi dan Maliki, yaitu seseorang disalib dalam keadaan masih hidup, ditempatkan di jalan raya selama sehari penuh atau selama 3 hari untuk memberi peringatan kepada penjahat-penjahat lainnya. Setelah itu, ia ditusuk dengan tombak hingga mati. Selanjutnya, kapan si pencuri itu dipotong tangannya dan apa saja syarat-syaratnya? Nah, terminologi sirqah berarti mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedang menurut definisi syariat, seperti yang didefinisikan terminologi sirqah itu berarti mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Para fuqaha, yaitu seorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan bukan karena syubhat. Selanjutnya, dari dan sampai mana batas potong tangan itu? Nah, para fuqaha telah sepakat ya, tangan yang dipotong itu ialah tangan yang kanan, karena berdasarkan qiraah Ibnu Mas'ud mengatakan, maka potonglah tangan kanan mereka. Kemudian para fuqaha juga berbeda pendapat tentang batas potong tangan itu. Fuqaha Amsor berpendapat potong tangan itu dari batas pergelangan, bukan dari batas siku, tidak juga dari batas ketiak. Ya, berbeda dengan Al-Kharij yang mengatakan batas potong tangan itu sampai ketiak. Berbeda lagi dengan segolongan ulama yang lain, batas potong tangan itu hanya jari-jari saja. Adapun hujjah jumhur ulama adalah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah memotong tangan pencuri, gitu ya, dari batas pergelangan. Ya, demikian pula riwayat dari Ali dan Umar bin Al-Khattab yang juga pernah memotong tangan pencuri sampai batas pergelangan. Dan inilah yang harus diutamakan. Namun, kalau pencuri itu mencuri lagi, maka berdasarkan kesepakatan fuqaha, dia harus dipotong kakinya yang kiri berdasarkan satu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kayak gini: apabila ada seorang pencuri mencuri, maka potonglah tangannya. Kemudian apabila dia mengulangi lagi, maka potonglah kakinya yang kiri. Nah, kemudian tafsir ayat ini menurut para ulama, menurut beberapa para ulama di sini, yang pertama yaitu ada dari tafsir Al-Munir. Di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa ayat tentang tindak kriminal, ayat ini adalah ayat tentang tindak kriminal. Al-Hirabah ini berisikan 2 hukum, yaitu tentang sanksi hukuman bagi para muharib atau para pelaku tindak kriminal al-hirabah, dan hukum tentang para pelaku yang bertaubat. Kemudian masih di Al-Maidah pada ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya yang mukmin untuk bertakwa kepadanya.
Ya, takwa jika dibarengi dengan ketaatan kepadanya, yang dimaksud adalah menjauhi keharaman dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian menurut mufassir kedua yaitu tafsir Muyassar, pada ayat ini Allah menjelaskan hukuman bagi perampok dan pengganggu keamanan hukum. Yang acap kali juga disertai pembunuhan. Sudah dijelaskan tentang hukum para pengacau keamanan dan pelanggaran larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya karena dengki dan ketidaktaatan mereka. Maka ayat ini memerintahkan orang mukmin untuk bertakwa dan melakukan perbuatan baik. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, kesimpulan dari Al-Maidah ayat 33 sampai 40 adalah setiap hukum agama maupun hukum yang ada selalu bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Hendaknya sanksi itu menjadi ibrah bagi semua orang, ya, bagi semua orang, sehingga orang-orang yang suka berbuat jahat dan durhaka itu bisa terjerakkan. Ya, tak ada lagi balasan, ya, tak ada balasan bagi orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini selain kematian, disalib, terus potong tangan dan kaki secara silang atau diasingkan. Ya, terus ini adalah sanksi di dunia. Ya, sementara di akhirat nanti dia akan mendapatkan azab yang amat besar, yaitu azab neraka. Kecuali para perampok yang bertaubat sebelum mereka tertangkap. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya yang mukmin untuk bertakwa kepadanya dan perintah berjihad dengan sungguh-sungguh di jalannya. Sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.